Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang diagram tata bahasa. Yang perlu saya garis bawahi sebelum saya melanjutkan materi ini, bahwa apa yang saya sampaikan khususnya untuk diagram tata bahasa ini bukan satu-satunya persiapan kita, untuk melakukan analisa firman Tuhan ya. Tetapi ini hanya bagian yang kita harus lakukan supaya nanti hasil dari apa yang kita lakukan, analisa yang kita buat dengan diagram tata bahasa itu akan menjadi sumbangsih yang besar untuk proyek eksegese kita. Begitu. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa ini bukan satu-satunya yang menggiring kita untuk menemukan kebenarannya. Tapi dari sini itu akan memperkuat usaha eksegese kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, diagram tata bahasa ini juga jarang diajarkan di STT-STT lain. Yang setahu saya STII Yogyakarta mengajarkan. Nah, tapi saya tidak tahu sejauh mana, apakah itu masuk dalam mata kuliah hermeneutika ataukah masuk di dalam mata kuliah bahasa Yunani. Tetapi sekalipun itu masuk di dalam mata kuliah bahasa Yunani, maka itu kita bisa terapkan ke dalam eksegese kita. Nah, tetapi bagi yang belum pernah mendapatkan materi diagram tata bahasa ini, mungkin kita bisa dibantu oleh software Bibleworks. Karena hanya software Bibleworks lah yang menyediakan materi dan program diagram tata bahasa. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada software ini, nanti itu Pak Kelvin sudah bersedia untuk membantu, dan tidak perlu sampai di versi 10 ya. Itu tergantung dengan laptop kita. Kalau laptop kita itu laptop yang biasa, prosesornya mungkin masih Celeron, saya pikir lebih baik pakai yang versi 8. Karena di versi 8 pun sudah ada diagram tata bahasa. Kalau Bapak Ibu paksakan untuk versi 10, nanti bacanya lambat sekali dan bisa saja lagi asik-asik menganalisa terus hang gitu. Jadi, tapi kalau laptop Bapak Ibu sudah i3 ya, i5 atau i7 atau i9 generasi 10 atau generasi 11, wah itu kalau ada Bibleworks 11, mungkin sikat aja itu Bibleworks 11-nya itu. Nih ya, tapi ngomong-ngomong, Pak Kelvin belum kirim link ini ya. Ini kalau saya dengar apa yang disampaikan Pak Kelvin itu seperti mengalami deja vu saya, Pak. Rasa-rasanya dulu waktu di kelas yang lama, waktu dengan Pak Kelvin, ada janji juga, tapi kok sampai sekarang nggak muncul-muncul itu janjinya. Setelah saya kirim, memang teman-teman juga kayak salah satunya Pak Panuel juga kesulitan karena dia kalau yang versinya kan yang versi 10, yang versi 1 itu di potel-potel, Pak. Jadi kita harus download lagi Diamond Tools. Jadi kita sambungin jadi satu lagi, Pak. Kalau yang versi yang baru ini mentahnya sudah jadi satu, Pak. Cuman uploadnya lamanya luar biasa. Iya. Gitu, Pak. Oke Pak Kelvin, terima kasih Pak. Ya, jadi apa yang saya sampaikan di sini, Bapak Ibu kalau belum punya Bibleworks agak sedikit sulit untuk praktek ya. Jadi saran saya, coba cari informasi di mana ada yang punya Bibleworks 8, itu ringan karena cuma 4 GB. Jadi Bapak Ibu bisa download Bibleworks 8 dulu. Nanti lihat kemampuan laptopnya. Kalau kemampuan laptopnya kira-kira sudah mumpuni, masuk ke Bibleworks 9. Ya, Bibleworks 9 itu di tengah-tengah itu ya. Tapi kalau untuk Bibleworks 10 saya sudah pernah coba di laptop yang biasa, enggak jalan dia. Ya, tersendat-sendat dia. Apakah itu laptop saya yang memang sudah sangat jadul ya? Enggak tahu lagi. Ya, oke. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, materi yang sudah saya sampaikan itulah materi dasar dari diagram tata bahasa. Nah, untuk memahami diagram tata bahasa ini, sebenarnya Bapak Ibu harus kembali lagi kepada pelajaran
bahasa Yunani 1 atau bahasa Yunani 2. Kalaupun sudah lupa pelajarannya, ya paling tidak harus sudah punya diktatnya. Jadi kita tetap masih bisa diingatkan dengan diktat-diktat bahasa Yunani kita. Jadi itu yang harus kita perhatikan sebelum saya menyampaikan materi diagram tata bahasa dan bagaimana kita menggunakan diagram tata bahasa itu untuk menganalisa, mengolah data, maksudnya data bukan data-data komputer gitu, mengolah data ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab sehingga kita bisa menemukan berbagai macam rahasia kebenaran Allah yang saat dulu itu masih tersembunyi. Tetapi dengan diagram tata bahasa semuanya terungkap. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, diagram tata bahasa adalah diagram yang membantu kita untuk merekonstruksi sebuah ayat bahasa Yunani kepada satu diagram yang diharapkan mempermudah kita untuk kita memahami ayat firman Tuhan. Dan diagram tata bahasa ini juga dia dipakai untuk menyusun ayat-ayat firman Tuhan yang ada di dalam bahasa Yunani itu sesuai dengan hukum tata bahasa Yunani. Sesuai dengan hukum tata bahasa Yunani. Sehingga ketika nanti sebuah ayat atau 2-3 ayat itu dibuat diagram tata bahasanya, maka nanti hasil diagramnya itu ada kemungkinan agak sedikit berbeda dengan susunan ayat dalam bahasa Yunani. Nah, yang ketiga, diagram tata bahasa yang ada di dalam Bibleworks ini adalah diagram tata bahasa yang menggunakan pola dasar tata bahasa Yunani Koine. Jadi jangan sampai kita itu the omnibus dubitandum lagi ya. Ini benar enggak sih ini tata bahasanya? Iya benar, ini pakai tata bahasa Yunani Koine. Bukan tata bahasa Yunani modern seperti di negara Yunani, bukan ya. Jadi aturan-aturan tata bahasa Yunani Koine, Yunani Alkitab, itulah yang kemudian menjadi dasar untuk membentuk diagram tata bahasa. Itu setahu saya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang tahu informasi yang lain mungkin bisa ditambahkan dalam materi yang sore hari ini. Nah, melalui diagram tata bahasa, kita akan menemukan berbagai hal-hal yang luput ya. Yang apa ya? Luput itu bahasa Indonesianya apa? Yang luput dari pengamatan kita ketika kita baca Alkitab. Baik itu di dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Yunani. Tetapi ketika kita masuk ke dalam diagram tata bahasa, maka seolah-olah bahasa yang tadinya itu menyimpan berbagai macam rahasia itu bisa langsung terungkap dalam diagram tata bahasa itu. Nah, bagaimana cara membuat diagram tata bahasa? Itu tadi materinya sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Di situ sudah ada rumus-rumusnya. Jadi kalau subjek dan predikat itu harus buat diagram yang seperti apa. Nanti kalau ada adverb itu harus pakai diagram yang bagaimana. Kemudian nanti kalau ada kata sifat, ada konjugasi, ya itu harus digambar seperti apa. Nah itu semua sudah ada di dalam file yang sudah saya bagikan. Nah tinggal kita membiasakan diri. Pak, apakah bisa Pak saya menggunakan bahasa Indonesia bikin diagram tata bahasanya? Nggak bisa, nggak bisa. Itu yang seperti kemarin saya katakan, beberapa ayat yang ada di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu terkadang agak sedikit beda. Misalnya, pada waktu Alkitab bahasa Yunani berbicara tentang tenses, present, nanti di bahasa Indonesia itu dia bisa jadi futurum, dia bisa menjadi lampau. Pada waktu di dalam Alkitab bahasa Yunani itu dia menggunakan diatesis aktif, nanti di bahasa Indonesia dia bisa menjadi pasif. Misalnya, harusnya kita menerjemahkan memberi, tapi nanti di bahasa Indonesia jadi diberi. Nah, kalau kita tidak memahami bahasa Yunani, kadang-kadang nanti kita bingung sendiri. Nah, apalagi kalau kita hanya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kita pikir bahwa seluruh kalimat bahasa Indonesia itu sudah benar itu. Nah, padahal seharusnya tetap harus dicek ke dalam bahasa Yunaninya. Ya, ini adalah pengantar untuk masuk dalam
metode diagram tata bahasa. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama langsung kepada penerapannya, Bapak Ibu. Saya akan memberikan satu contoh analisa diagram tata bahasa yang sudah saya siapkan. Itu yang diambil dari Matius 16 ayat yang ke-23. Kalau ada Bapak Ibu yang sudah membuka Alkitab, silakan dibaca Matius 16 ayat 23. Baik. Apakah ada Bapak Ibu yang mau sharing maksudnya di sini seperti apa ayat ini kira-kira? Kalau dari beberapa khotbah yang saya dengar, biasanya pengkhotbah itu menyalahkan Petrus. Lah itulah Petrus, seorang sanguin. Habis bilang A, tidak lama dia juga sudah bilang B. Makanya Tuhan Yesus menegur Petrus. Ya, kira-kira seperti itulah ya isi dari beberapa khotbah yang saya dengar kalau dia membahas Matius 16 ini. Ada tambahan? Mungkin Bapak Ibu mendengar khotbah yang lain berkaitan dengan ayat ini? Ya Pak, itu ada yang hamba Tuhan yang mengkhotbahkan bahwa iblis yang memakai Petrus, jadi iblis yang salah di situ sebenarnya. Oke. Memakainya seperti apa Pak di dalam khotbah itu Pak? Dia memakai Petrus untuk menggagalkan rencana penebusan itu Pak. Oh Jadi gitu. apa yang dipikirkan manusia Iya. yang dipakai, kan Tuhan Yesus nggak boleh mati gitu. Iya Pak. Iblisnya masuk ke dalam diri, ada di pikiran Petrus gitu Pak ya? Iya Pak. Jadi yang pertama kan Petrus dipakai Tuhan untuk menyatakan engkaulah anak Allah. Iya. Mesias yang hidup itu kan, Iya. Petrus. Iya. Dia Tuhan yang pakai, tapi di berikutnya itu iblis yang pakai dia untuk pekerjaan iblis. Oh gitu. Iya. Ya oke Pak, terima kasih Pak Franky. Nah ini menarik ya saudaraku ya. Tadi Pak Franky mendengar khotbah seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pada saat seseorang itu di dalam dirinya ada Allah, lalu tiba-tiba bisa berganti ada iblis? Pertanyaan yang kedua, apakah Allah dan iblis itu berbagi di dalam kehidupan manusia? Pertanyaan yang ketiga, kalau iblis masuk di dalam diri seseorang, itu bukan mempengaruhi, tapi merasuki. Pertanyaannya, apakah Petrus dirasuki? Nah, hampir seluruh khotbah yang saya dengar, ya entah beberapa kali lah ya, itu kan berarti seluruh ya. Itu seperti itu, dan juga seperti yang Pak Franky katakan. Tetapi menjadi satu skandal teologi, karena apa? Karena beberapa menit yang lalu, seperti yang Pak Franky bilang, Petrus mengaku, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang mengatakan itu, tetapi Bapa. Bapa yang membuat kamu mengatakan itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menjadi batu karang. Waduh, keren. Ya, di atas batu karang ini aku membangun gerejaku. Lalu, nggak lama kemudian, hei iblis, enyah kamu dari hadapanku. Tadi barusan ada Bapa di dalam diri Petrus, kok sekarang ada iblis. Dan sebenarnya yang diusir itu siapa sih? Oke, mari kita lihat diagram tata bahasanya. Ini saya sudah perbesar 200, tapi ya saya berharap ini bisa dilihat di monitor Bapak Ibu ya. Sekarang kita melihat di sini ada garis pertama yang paling atas. Ini garis pertama yang paling atas, ini adalah induk kalimat. Kalau kita perhatikan dari diagram tata bahasa, maka kata kerja eipen ini adalah kata pertama. Dan menurut penjelasan yang sudah saya sampaikan bahwa inilah kata kuncinya. Ya, kata kuncinya berkata. Tetapi nanti kita akan menemukan juga beberapa kata kerja di anak kalimat. Lalu kalau kita turun sedikit ke bawah, ini adalah anak kalimat yang pertama,
yang memberikan penjelasan dan keterangan tentang objek. Lalu kemudian dari anak kalimat yang pertama, ada anak kalimat yang kedua yang memberikan penjelasan untuk anak kalimat yang pertama. Ini yang garis horizontal yang paling bawah. Mari kita lihat konstruksinya. Dalam bahasa Yunaninya disebutkan deho straphes eipen to petros satana. Kalau kita pakai bahasa Yunani, analisa dia dengan bahasa Yunani, straphes itu berbalik dalam bentuk partisip aorist pasif nominatif. Jadi partisip ini adalah sebuah kata kerja yang bersifat kata sifat, yang bisa menjadi kata sifat, atau kata kerja secondary, kata kerja kedua. Kalau kita lihat di sini dalam bentuk aorist, ya, partisip aorist, sedangkan di sini eipen ini adalah aorist indikatif aktif. Nah, nanti kita akan belajar beberapa hal yang harus kita perhatikan pada waktu kita menemukan sebuah kata kerja di dalam bahasa Yunani. Jadi diterjemahkan telah berkata. Jadi pada saat Tuhan Yesus berkata, di saat yang sama Tuhan Yesus berbalik. Di saat yang sama Tuhan Yesus berbalik, lalu Tuhan Yesus melihat murid-muridnya. Secara khusus, Tuhan Yesus juga melihat Petrus, karena Petrus yang berkata-kata. Hanya persoalannya, di sini bahasa Yunani untuk nama Petrus itu menggunakan objek tak langsung, datif tunggal, to Petro. Kalau kita perhatikan di sini, itu dalam bentuk noun datif maskulin singular. Jadi ini datif. Nah, di dalam bahasa Yunani, datif itu adalah objek tidak langsung. Nah, yang menjadi persoalan di dalam ilmu linguistik, setiap kali terjadi pembicaraan, subjek itu selalu menuju kepada objek langsung. Baru setelah itu, dia menuju kepada objek tidak langsung. Nah, kalau saya kasih analogi itu seperti ini. Dulu waktu saya masih kecil-kecil, kami itu bersaudara itu agak sedikit nakal. Biasa kami itu kalau disuruh tidur siang, kami tidak tidur siang. Kami mengendap-endap keluar, lalu bermain. Ya, kadang-kadang cari ikan lah, apalah, ke sawah lah. Nah, jadi orang tua tidak cari kami sampai ke ladang sana. Dia hanya tunggu kami di rumah. Jadi sewaktu sampai di rumah, biasanya itu ayah itu dia langsung memarahi siapa? Dia memarahi kakak pertama saya. Kakak sulung. Kakak sulung yang dihabisin tuh. Diomelin, dimarahin, bahkan yang dipukul pertama itu kakak sulung. Nah, itu objek langsung. Nah, kita adik-adiknya itu sama-sama dimarahin. Tapi kita itu karena tidak langsung dimarah, jadi kita itu seperti tidak dimarah gitu. Santai, goyang-goyang. Ya kadang-kadang agak senyum-senyum sedikit, ya lirik-lirik kakak yang lagi dipukul. Nah, kakak sulung yang lagi dipukul, dia adalah objek langsung. Tapi sebenarnya kalau bicara soal dimarahin, kami semua dimarahin. Tapi yang adik-adik ini tidak dimarahin secara langsung. Nah, maka kalau kita melihat satu konstruksi kalimat dalam bahasa Yunani tidak memiliki objek langsung, di sini objek langsungnya kosong, tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Objek langsungnya kosong. Dengan melihat seperti ini, maka kita harus bertanya, ini tidak ada objek langsung. Yang ada adalah objek tak langsung. Petrus di sini adalah seseorang yang berkedudukan di dalam kalimat sebagai objek tak langsung. Maka pertanyaan kritisnya, Tuhan Yesus berbicara kepada siapa? Sedangkan di dalam konstruksi bahasa Yunaninya, objek langsungnya nggak ada, kosong. Nah, ternyata di sini ada garis penghubung. Ya. Nah, garis penghubung ini garis yang menghubungkan antara salah satu unsur dalam induk kalimat untuk diberikan penjelasan anak kalimat. Ini garis penghubung lurus vertikal ke bawah. Nah, ternyata objek tak langsung yang kosong ini, ya oleh Lidi dalam diagram tata bahasanya, itu ditempatkan setan, satana. Begini, satana ini kalau kita lihat, dia adalah kata benda vokatif maskulin. Dia tunggal. Ya. Jadi,
kalau kita lihat di sini bahwa setan yang datang kepada setan yang ikut terlibat di dalam aktivitas ini itu tunggal. Tetapi jangan sampai kita keliru. Kelirunya apa? Alkitab bahasa Yunani kadang-kadang dia menulis tunggal, tetapi sebenarnya memiliki makna jamak. Jadi sekalipun kita lihat di sini setan ini dalam bentuk tunggal, bukan berarti yang datang itu satu. Ya, bisa dua, bisa tiga. Dan setelah saya mempelajari Efesus pasal 6 tentang senjata Allah, itu saya menemukan kebenarannya adalah bahwa orang Kristen itu kalau diserang oleh iblis itu bukan satu lawan satu, tetapi orang Kristen itu dikeroyok oleh iblis, oleh setan. Makanya kita itu kalau berhadapan dengan iblis itu harus betul-betul mengandalkan kuasa Tuhan. Karena kita itu tidak melawan satu iblis, tapi kita itu lagi dikeroyok. Nah, kembali ke kalimat ini. Jadi kalau kita lihat di sini, Satana walaupun dia dalam konstruksi kasus kata bendanya itu adalah vokatif. Vokatif itu adalah seruan. Jadi misalnya gini, kalau kita mengatakan saudara-saudara, nah itu vokatif. Jemaatku yang dikasihi Tuhan, itu vokatif. Jadi itu hanya sebuah seruan. Tetapi di dalam peraturan tata bahasa Yunani, vokatif ini dia bisa menjadi subjek, dia bisa menjadi objek di dalam sebuah kalimat. Walaupun dia tidak memiliki kasus nominatif ataupun kasus akusatif. Kasus nominatif itu adalah kasus kata benda. Dan kasus akusatif itu adalah kasus objek langsung. Jadi walaupun sebuah nominatif, dia bukan kata benda ataupun dia bukan subjek, bukan objek atau bukan subjek, tapi peraturannya, kalau di dalam kalimat itu objeknya tidak ada, maka dia bisa menjadi objek. Itu peraturan. Nah, karena peraturan tata bahasa itu, maka Lidi memasukkan Satana ke dalam objek langsung. Apa alasan Lidi memasukkan? Bukan sekedar dari bukan sekedar dari analisa tata bahasa, tetapi dari kalimat yang berikutnya. Di sini dikatakan enyahlah dari di belakangku. Kamu adalah yang menyebabkan tersandung. Nah, kata enyahlah dari hadapanku atau enyahlah di belakangku, ini ternyata pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus di Matius pasal yang keempat ketika ia dicobai di padang gurun. Jadi kalimat yang sama dipakai lagi oleh Tuhan Yesus untuk mengusir setan yang sekarang ada di dalam Matius 16 ayat 23. Jadi, berdasarkan dua argumentasi ini, maka Lidi mengatakan bahwa objek langsungnya adalah setan. Nah, sekarang mari kita konstruksikan sekali lagi induk kalimatnya. Deho strafeis eipen to Petrus satana. Artinya bahwa Yesus, ho itu adalah Yesus, Yesus berkata sambil berpaling dan dia menatap kepada setan. Sama seperti saya kasih analogi saya tadi. Ayah saya itu bukan menatap saya, tapi menatap setan. Menatap setan. Sorry. Saya enggak katakan kakak saya setan. Dia menatap kakak saya, ayah saya itu menatap kakak saya. Kakak saya itu objek langsung. Kami adik-adik itu objek tak langsung. Kami enggak dipukul, kami enggak dimarahi. Mata ayah saya enggak melihat kami, melihat kakak. Nah, itu saya analogikan seperti itu. Jadi ketika kita melihat bahasa Yunaninya, itu sudah sangat terang benderang sekali. Bahwa yang sedang ditegur saat itu, betul Petrus. Tetapi dia to Petro, objek tak langsung, datif dia. Akusatifnya adalah setan. Nah, sekarang mari kita coba bangun teologinya di sini. Kalau yang ini benar, berarti tidak bertentangan atau kiasmus dengan ayat yang tadi, pengakuan Petrus. Ya, ayat paralelnya atau ayat yang berkaitan dengan kalimat ini, pernyataan ini adalah apa? Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Petrus mengatakan itu. Jadi kalau saya melihat, justru teologi yang saya bangun positif. Begini,
Tuhan Yesus di dalam kemahatauannya, secara metafisik, Tuhan Yesus melihat bahwa setan ini berada di luar Petrus. Nah, ini beda. Kalau tadi kan di dalam Petrus ya. Saya mengatakan setan ini di luar Petrus. Persoalannya, murid-murid tidak bisa melihat setan. Yesus bisa melihat setan. Jadi ketika Yesus melihat iblis itu sedang mencoba mempengaruhi Petrus dari luar, maka sebenarnya Tuhan Yesus itu mencoba untuk melindungi Petrus, supaya Petrus jangan semakin digocoh dan dipakai iblis. Karena kalau Tuhan Yesus tidak lindungi Petrus, maka keadaan Petrus bisa seperti Yudas Iskariot. Betul-betul dikuasai iblis dan sudah hilang kesadarannya sampai dia melakukan seperti itu. Yang kemudian kita klasifikasikan dia atau kita beri julukan kepada Yudas Iskariot itu sebagai pengkhianat. Nah, Tuhan Yesus tidak ingin Petrus mengalami itu. Sehingga ketika setan itu terus berusaha untuk menguasai Petrus, karena setan tahu bahwa Petrus ini dia akan menjadi batu karang untuk berdirinya gereja, maka ini kesempatan yang terbaik. Jadi seperti pepatah mengatakan, peribahasa mengatakan, 1 kali dayung, 2-3 pulau terlewati. Dia gasak Petrus, dia juga cari kesempatan terbaik untuk mencobai Yesus lagi. Nah, ketika hal itu dilihat oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus kemudian menunjuk setan, dan dia katakan, enyah engkau dari hadapanku. Dalam bahasa Yunaninya, enyah engkau yang tadi ada di belakangku. Dan ini adalah konstruksi kalimat yang sama ketika Yesus mengusir setan, iblis yang ada di dalam Matius pasal 4. Nah, Petrus ini, kayak kalau saya konstruksikan ya, secara psikologis, Petrus jadi bengong gitu ya, kayak agak sedikit kaget. Ih, kok saya ngomong gitu ya? Mungkin Petrusnya sendiri kaget itu. Kok sampai dia ngomong gitu? Setelah ada teguran kepada objek langsung, sadar Petrus. Iya ya, terselamatkan Petrus. Apakah Petrus juga dimarahi? Iya, betul, dia ditegur. Tapi dia teguran objek tak langsung. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan konsep teologi yang saya bangun berdasarkan diagram tata bahasa, bagaimana? Apakah Bapak Ibu pernah mendengarkan yang seperti ini dalam penyampaian khotbah-khotbah? Wah, kalau pernah itu berarti hamba Tuhan itu satu jalan dengan saya. Berarti dia betul-betul melihat diagram tata bahasanya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau saya berikan gambaran, itu begini. Iblis itu ada di entah di samping, di belakang, pokoknya dia tidak ada di dalam diri Petrus. Kemudian Yesus melihat dan kemudian Yesus mengatakan hal itu kepada iblis. Ya, enyah engkau iblis, engkau pembuat kejahatan, engkau menyebabkan tersandung, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi manusia, dan seterusnya. Jadi perkataan-perkataan ini itu bukan perkataan untuk Petrus. Bukan. Perkataan ini itu semuanya ditujukan kepada iblis. Kenapa saya katakan demikian? Dalam konstruksi tata bahasa, itu semua satu kesatuan, anak kalimat yang pertama, anak kalimat yang kedua, itu satu kesatuan untuk setan. Nah, ada juga yang pengkhotbah mengatakan begini, ya memang yang ditegur itu setan, tapi secara tidak langsung gitu. Pemikiran-pemikiran demonis, bukan setannya Pak, bukan setannya. Bukan, tapi pemikiran-pemikiran demonisnya yang diusir. Bukan juga. Di sini yang dimaksudkan adalah pribadi setan. Nah, pribadi setan itu yang seperti apa? Yaitu yang digambarkan dalam anak kalimat pertama, anak kalimat kedua. Nah, kadang-kadang orang itu berpikir bahwa kalimat-kalimat itu bukan untuk setan. Memang betul setan yang ditegur, tetapi kalimat-kalimat itu untuk Petrus. Buktinya ada manusianya. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Ya, tadi ada yang menyampaikan tentang konsep pemikiran, tetapi dipikirkan manusia itu. Ada penafsirannya ya, khusus tadi ya. Pak Monang kalau tidak salah tadi sampaikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, berdasarkan ini, baru kita bisa melihat bahwa ternyata apa yang selama ini kita dengar itu belum terlalu tepat seperti apa yang diinspirasikan Roh Kudus. Tetapi ketika kita menggunakan analisa tata bahasa,
diagram tata bahasa ini, semuanya jadi jelas dan terang benderang. Oh, ternyata begitu ya. Nah, karena itu mari kita mencoba belajar untuk menyusun diagram tata bahasa. Kalau kita belum memiliki kemampuan bahasa Yunani yang baik, kita pakai dulu Lidi punya. Ya, ini Lidi diagram New Testament yang ada di dalam Bible Work, kita bisa pakai itu. Nah, dari situ kemudian nanti kita bisa melanjutkan analisa eksegese kita. Nah, kalau saya menyampaikan yang seperti ini, sekarang saya mau tanya, siapa yang keberatan? Kalau dia keberatan, saya minta bukan keberatan berdasarkan asumsi, tetapi dia harus bisa membuktikan dengan diagram tata bahasa lain yang dia buat. Ya kalau cuman hanya sekedar asumsi menurut pandangan saya Pak, enggak seperti itu. Ya lebih baik enggak usah menyampaikan saran. Nah, maksud saya begini, kalau ada yang keberatan, coba silahkan berikan analisa diagram tata bahasanya, mungkin bisa dimunculkan di kelas kita, supaya nanti kita bisa buat perbandingannya. Kalau si A punya diagram tata bahasanya seperti ini, konstruksi teologinya seperti ini. Nah, saya masih menggunakan Lidi, ya konstruksi teologinya seperti ini. Nah, gitu caranya. Tapi kalau hanya berdasarkan asumsi, menurut saya tidak, Pak. Kalau saya tahu setan itu gini, nggak mungkin. Ya, kalau kayak gitu, wah repot ya. Kan harus semua statement teologi itu harus dibangun berdasarkan eksegese, bukan berdasarkan opini. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Ya, Ibu Mustika. Di dalam Matius 16 ayat 23 kan dikatakan pada ayat terakhirnya, pada kalimat terakhir kan, Iya. melakukan apa yang dipikirkan manusia. Iya. Iya. Sedangkan yang pertama maksudnya objek langsungnya itu adalah iblis kan, Tuhan bilang. Iya. Kenapa yang terakhir yang dipikirkan manusia bukan yang dipikirkan oleh iblis? Ya itu tadi seperti yang disampaikan ada satu bapak ya, saya lupa Pak Monang tadi apa. Saya enggak tahu. Jadi bukan dalam pengertian bahwa kalau di sini ada istilah manusia, berarti kalimat itu untuk manusia, bukan. Tetapi iblis itu bisa menggunakan konsep-konsep berpikir manusia untuk mempengaruhi Petrus. Jadi konsep-konsep berpikir yang manusia pikirkan di sekitar Yesus, nah itulah yang juga dimasukkan ke dalam Petrus. Dan itu juga yang menjadi konsep dari iblis. Kalau ada manusia-manusia memiliki konsep teologi yang keliru, maka itu kan juga bisa pengaruh dari iblis. Apa yang dilakukan oleh iblis itu kemudian dimasukkan ke dalam Petrus menjadi konsep berpikir manusia. Nah, itulah yang sebenarnya ingin Tuhan Yesus katakan berkaitan dengan kata memikirkan, tetap memikirkan seperti apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, kalau kita lihat dari diagram tata bahasanya, bahwa anak kalimat yang ketiga itu sebenarnya memberikan keterangan, memberikan penjelasan untuk anak kalimat yang kedua. Kata di sini adalah. Jadi, adalah penyebab tersandung. Jadi, frasa adalah penyebab tersandung, itu kemudian diperjelas lagi. Penyebab tersandungnya itu seperti apa? Iblis itu sebagai penyebab dari segala sesuatu yang akhirnya menjadi tersandung semuanya. Kenapa? Karena itu menggunakan pola-pola berpikir manusia, konsep-konsep manusia, lalu dipakai juga untuk menghancurkan manusia dan menyandungkan manusia. Begitu. Itu yang pertama. Ada juga yang bisa juga kita katakan bahwa di sini ada yang mengkontraskan antara Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan. Jadi manusia di sini bukan dalam pengertian secara harafiah manusia, tetapi dia mewakili makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka kalau berkaitan dengan itu, iblis juga termasuk sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bukan iblis itu diciptakan oleh Allah, bukan. Iblis bukan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu adalah malaikat. Tetapi malaikat itu kemudian menjadi iblis. Itu malaikat yang menjadi iblis itu bukan berarti Allah menciptakan iblis. Tetapi Allah menciptakan malaikat dan malaikat itu berubah sifat. Jadi yang diciptakan tetap malaikat. Allah tidak pernah menciptakan iblis.
Nah, jadi dalam dua frasa di bagian anak kalimat yang ketiga, anak kalimat yang kedua, kalau kita lihat di sini ada konjugasi. Konjugasinya adalah konjugasi koordinatif, bukan subordinatif. Kalau konjugasi subordinatif, mungkin kita bisa tafsirkan yang berbeda. Tetapi ini adalah konjugasi koordinatif. Artinya bahwa ada keterkaitan antara Allah sebagai sang pencipta dan manusia sebagai makhluk ciptaan. Jadi kalaupun konstruksinya Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, memakai manusia untuk iblis, maka dalam kaitan seperti konjugasi koordinatif antara Allah dan manusia, pencipta dan ciptaan. Begitu, Bu. Jadi maksudnya di sini Allah mau menerangkan bahwa pikiran manusia itu bisa saja dalam tanda kutip itu diracuni oleh iblis gitu ya Pak. Bisa, sangat bisa. Nggak bisa ya. Sangat Jadi bisa. kenapa nggak langsung aja melainkan apa yang dipikirkan oleh iblis gitu Pak, langsung kepada objeknya lagi. Ya, karena ada Eh, karena ada to Petronya. To Petro adalah manusia. Jadi Tuhan itu sekali pukul dua orang kena, dua makhluk kena. Yang satu makhluk iblis, yang satu makhluk Petrus. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan Petrus yang sebagai manusia, sebagai objek tak langsung yang dimarahi, dia juga kena tegur gitu. Tetapi iblis sebagai makhluk ciptaan, dia menjadi teguran utamanya itu. Di samping seperti yang tadi Ibu katakan bahwa iblis juga bisa mempengaruhi manusia. Kalau saya mengajarkan okultisme, bukan sekedar mempengaruhi, Bu. Iblis memiliki kemampuan untuk menghipnotis manusia. Jadi mengambil alih jalan pikiran manusia. ya, Pak. Berarti dalam kalimat yang kedua setelahnya lah iblis, engkau Iya. suatu batu sandungan bagiku. Engkau yang ini dimaksud adalah Iblis, iblis ya, Iya. bukan bukan Petrus, bukan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada kalimat enyahlah itu. Enyahlah itu kalimat yang sama, itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengusir iblis di Matius pasal yang ke-6. Terus kemudian yang kedua, bahwa objek langsung yang dimarahi, itulah yang pertama kali yang mendapatkan pukulan kalimatnya, kalimat amarahnya. Iya Pak, berarti kalau dengan cara mengeksegesi seperti ini, Iya. itu berarti Pak, yang suka disinggung Pak Monang, Pak Bondan ya, yang single meaning by the author itu bisa tercapai gitu Pak ya. Kalau pengertian yang bisa disatukan gitu. Jadi sebenarnya ayat itu satu arti dari si author, bukan ayat ini artinya apa buat saya, buat masing-masing yang baca. Hanya satu pengertian gitu dalam satu ayat itu dari apa yang dimaksudkan oleh si penulis. Kalau dikonstruksikan seperti ini kan nggak bisa bias dia punya pengertian. Gitu. Betul. Ya, walaupun dia memiliki satu arti utama, tapi itu tidak bisa digeneralisir ya Pak ya, nggak bisa digeneralisir. Karena ada beberapa ayat yang tidak memiliki kapasitas sebagai ayat yang punya satu arti. Tapi dia bisa memiliki beberapa arti. Nah, itu yang seringkali dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan A, bahwa apa yang dikatakan itu bisa mukul kemana-mana. Gitu. Jadi dampaknya itu bisa 2-3 orang kena gitu. Jadi seperti yang saya contohkan. Berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya dan kepada Allah apa yang Allah punya. Itu kena kemana-mana itu. Karena multitafsirnya itu bisa masuk juga. Jadi ada hal-hal yang memang seperti ini, sudah tidak bisa diartikan lagi. Kalau kita artikan yang berbeda, dia tidak sesuai dengan bahasa Yunaninya. Nah, tetapi kalau di dalam konstruksi itu ada bahasa kiasan, kalau Tuhan Yesus tadi kan pakai bahasa kiasan, semacam bahasa ya saya pikir itu sebagai bahasa kiasan. Nah, dalam bahasa kiasan, itu walaupun dia berada di dalam satu kalimat naratif, tetapi di dalam satu kalimat naratif itu ada bahasa kiasannya, maka itu bahasa kiasan itu harus kita artikan berbeda lagi. Bisa saja dia memiliki beberapa arti. Ya, misalnya contoh, ketika Tuhan Yesus katakan kepada si serigala itu. Ya, ketika dikatakan kepada si serigala, maka tentunya kiasan tentang si serigala itu ada beberapa macam. Apakah bisa Pak orang pakai si serigala dalam konteks
arti bahasa kiasan A? Boleh. Arti bahasa kiasan B? Boleh. Sejauh itu tidak lepas, tidak bertabrakan dengan konteks. Begitu. Sama seperti ketika Tuhan Yesus katakan kepada perempuan Sirofenesia, tidak layak bagi seekor anjing makan remah-remah yang ada di meja tuannya. Nah, jadi anjing itu apa? Nah, itu adalah bahasa kiasan. Maka kita tidak bisa langsung katakan sebagai satu single meaning, Tuhan Yesus lagi memaki perempuan itu dengan kata anjing. Nggak bisa. Itu adalah bahasa kiasan yang mungkin itu bisa multi arti. Dan itu harus kembali lagi kepada metode hermeneutik bagaimana cara menafsirkan bahasa kiasan. Nah, makanya kalau Bapak katakan kalimat tadi untuk ayat ini, ya betul. Karena ayat ini adalah genre ayat naratif. Genre naratif, bisa. Tapi kalau yang lain, misalnya dia ada dalam satu bahasa kiasan, genrenya adalah genre puisi, syair atau kiasan, nggak bisa. Dia bisa multidimensi. Kalau naratif, genre deskriptif, itu umumnya satu arti. Nah, sekarang nanti tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dengan beberapa aplikasi. Itu bisa. Mari kita lihat satu lagi contoh. Dari Lukas 1 ayat 8-10. Firman Tuhan itu bunyinya seperti ini. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang ini ya. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Nah, ini kayaknya ada beberapa salah ketik ini. Kita lihat di Alkitabnya langsung. Lukas 1 ayat 8-10. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ayat 9, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ayat yang ke-10, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Nah, ini adalah konstruksi yang kita baca secara linear dulu. Ya, kita baca linear 8, 9, 10. Lalu, kemudian kita coba untuk melihat dari bahasa Yunaninya melalui pendekatan diagram tata bahasa. Kalau kita lihat dari diagram tata bahasa, urutannya berbeda. Urutannya ini 9, ini yang di atas, yang saya lingkari dengan pointer mouse. Ini yang ayat 9, lalu kemudian di tengah itu ayat yang ke-8, di bagian terakhir itu ayat yang ke-10. Jadi sekalipun di dalam bahasa Yunani sama, 8, 9, 10, lalu kemudian di dalam bahasa Indonesia juga sama urutan linearnya, 8, 9, 10. Tetapi kalau itu dibuat diagram tata bahasanya, itu jadi 9, 8, 10. Nah, apakah diagram tata bahasa ini keliru? Seperti yang tadi saya katakan, tidak. Terkadang, di dalam bacaan-bacaan bahasa Yunani, kita melihat urut-urutan linearnya 8, 9, 10. Tetapi kalau kita merujuk kepada pentata bahasaan dalam Yunani Koine, Yunani Alkitab, maka Lidi menciptakan satu diagram tata bahasa 9, 8, 10. Bahwa ayat yang ke-8 itu sebenarnya adalah ayat yang menjelaskan tentang kata kerja egeneto. Nah, sedangkan ayat yang ke-9 adalah ayat yang menjelaskan atau berposisi sebagai subjek dari kalimat inti. Kalimat intinya itu ini. Ini kalimat inti. Kalimat inti itu terdiri dari subjek dan predikat. Subjeknya tidak ada. Tetapi subjek itu diganti dengan ayat 9. Sedangkan kemudian egeneto itu sebagai predikatnya dalam induk kalimat itu dijelaskan atau disinonimkan dengan ayat yang ke-8. Jadi kalau kita perhatikan di sini rumusan urutan kata di dalam bahasa Yunani adalah subjek predikat dulu. Subjeknya ayat yang ke-9 berarti yang menjadi tekanan inspirasi Roh Kudus pertama-tama adalah ayat yang ke-9.
sekalipun kita harus baca ayat yang ke-8 dulu. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya, gampang kok ini. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam konstruksi ini, nah itu sudah menjawab apa yang ditanyakan kemarin. Apakah Bapak bisa memberikan contoh di mana bahasa Indonesianya di belakang, bahasa Yunaninya di depan. Lah ini dia. Ya, ini salah satu contoh. Karena itu pada saat kita mau mempersiapkan khotbah di Lukas 1 ayat 8 sampai 10 misalnya, maka kita harus memikirkan sebenarnya yang menjadi fokus Roh Kudus menginspirasikan itu yang mana sih? Lah, kita lihat diagramnya. Setelah kita lihat diagramnya, kita tahu, oh, fokusnya di sini. Di situ kita cari kata kuncinya. Baru di situ kita kembangkan fokus perhatian eksegese kita di situ. Nah, yang lain-lain itu ikut membangun apa yang sudah tadi terkonstruksi di dalam diagram tata bahasa. Jadi ayat 8 itu bukan tidak dipakai, tapi untuk menegaskan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10 dipakai untuk menegaskan ayat yang ke-9. Begitu caranya. Jadi tidak sembarangan kita pilih, wah ini enak ini ajalah. Wah ini enak ini ajalah. Jangan. Pertanyaan pertama, yang mana yang Roh Kudus inspirasikan sebagai berita utamanya? Kalau yang lain-lain berita pendukung, tetap sama-sama firman. Dan tidak boleh dibuang karena Tuhan Yesus katakan 1 iota pun tidak boleh keluar dari firman Allah sebelum digenapi. Kalau sudah digenapi Pak, boleh. Saya agak sedikit bercanda sama mahasiswa. Coba kamu perhatikan ayat itu. 1 iota pun tidak akan dihilangkan dari firman Tuhan sebelum dia digenapi. Berarti setelah digenapi, boleh dong. Iya, boleh. Contohnya Pak, misalnya kasihilah musuhmu. Itu tergenapi di bumi. Setelah kita di surga, kita sudah tidak punya musuh. Ya, jadi firman Tuhan itu nanti masuk perpustakaan di surga. Juga tidak dihilangkan. Dia masuk perpustakaan surga. Cuman tidak kita lakukan lagi itu firman Tuhan. Di surga tidak ada musuh. Jadi betul kata Tuhan Yesus, 1 iota pun tidak akan dihilangkan dari firman Tuhan sebelum tergenapi. Betul itu. Ya dan amin. Ya gitu kira-kira Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan istirahat dulu. Dan nanti kita akan lanjutkan setelah 30 menit kita istirahat. Baik Bapak Ibu, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.